makanya macam CMB itu gak terima itu. Ya. Oh iya. Si AMB bukan merampok untuk perut itu kami. Tahun berapa tuh Ustaz? Tahun 2010. Iya. Si AMB yang ada di Aksara. Mansur, Ya, Mansur Aksara, Jalan Aksara. Aksara yang Dr. Mansur ada juga kan? Itu lain lagi. Lain lagi? Ada di Dr. Mansur ada, di Marera juga ada, Peng Sumur. Yang di si AMB Dr. Mansur ada sampai penembakan polisi. Itu di apa? CMB. CMB. Dr. Mansur ya juga. Dr. Mansur juga kan? Iya. Penembakan. Itu Ustaz ikut di situ. Ya tapi kan saya nggak pelakunya langsung, kita settingan. Udah. Ini ya. Udah ininya lah ya. Karena kita nggak boleh turun. Kita kan di Depok. Macam Panglima TNI kan nggak boleh turun. Iya ya udah. Jizat juga. Ya, karomah. Jadi banyak yang dijatuhkan bom-bom itu yang tidak meledak, bahkan jadi permainan. Kemudian senjata-senjata yang dikirim dari Rusia untuk pasukan-pasukan mereka yang dijatuhkan dari pesawat-pesawat itu banyak yang jatuhnya ke camp-camp kita, termasuk motor-motor tank Rusia itu ya. Ya, banyak yang kita rampas karena tiba-tiba mereka lari gitu. Nggak ada apa-apa, angin hujan, tiba-tiba mereka keluar lari. Jadi seperti mereka dikejar-kejar gitu. Makanya kawan-kawan tuh ingin membuktikan bahwa itu juga harus terjadi di Indonesia. Nggak mungkin, karena salah. Gitu. Nabi kan mukjizat. Ya, mukjizat pada para nabi rasul itu mukjizat. Ya. Kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul itu karomah. Tapi substansi isinya sama. Mukjizat juga. Ya, karomah. Jadi banyak yang dijatuhkan bom-bom itu yang tidak meledak, bahkan jadi permainan. Kemudian senjata-senjata yang dikirim dari Rusia untuk pasukan-pasukan mereka yang dijatuhkan dari pesawat-pesawat itu banyak yang jatuhnya ke camp-camp kita. Macam AK-47 misalnya kan buatan mereka ya. Termasuk motor-motor tank Rusia itu ya. Ya, banyak yang kita rampas karena tiba-tiba mereka lari gitu. Nggak ada apa-apa, angin hujan, tiba-tiba mereka keluar lari. Jadi seperti mereka dikejar-kejar gitu. Itu kan karomah-karomah yang seperti di perang Badar kan dibantu. Dalam Al-Quran disebut dengan junudal lam tarawha, tentara-tentara yang kamu tidak lihat. 300 pasukan melawan sekian ribu orang pada waktu perang Badar itu tadi kan. Itu terjadi di Afghanistan. Ustaz rasakan itu ya? Iya, rasakan. Makanya kawan-kawan tuh ingin membuktikan bahwa itu juga harus terjadi di Indonesia. Nggak mungkin, karena salah. Gitu. Kawan-kawan tuh semangat perang tadi ingin membuktikannya di Indonesia supaya itu terjadi ketika melawan togut polisi. Gitu. Wah, mereka merasa macam diangkat begitu ya, atau macam ada yang membentengi peluru tadi nggak tembus gitu, nggak terjadi karena suasana Indonesia berbeda dengan suasana di Afghanistan. Di sana karomah itu para malaikat turun. Di Indonesia ngapain? Turun malaikat. Nggak ada kepentingan kan yang ada di sini gitu. Iya kan? Apa bantu malaikat nggak ada yang harus dibantu ya? Iya, soalnya di zaman penjajahan dulu mungkin malaikat turun. Iya kan? Banyak pejuang-pejuang Islam yang dibantu oleh para malaikat. Itu usia 20-an Ustaz itu. Iya. Itu ketika balik pun masih belum kawin itu. Iya. Berapa tahun Ustaz? 79 sampai 84 udah kalah Uni Soviet ya. 89 itu masuk tahun 79, kalah tahun 89. 79, 89, 10 tahun. 10 tahun aja umurnya. Satu dekade. Pecah jadi pura-pura barat Ustaz. Iya, hancur. Tamat riwayatnya dari peta dunia kan. Dihajar oleh para mujahidin yang makanannya roti kering. Nggak pakai topi perang.
Ya, nggak pakai alat anti peluru. Peluru itu tadi, mereka pakai semua, tapi mati. Pendidikan pun pas-pasan. Pendidikan siapa? Anak orang Afghanistan. Iya, pas-pasan. Pas-pasan. Bisa dikatakan generasi yang tidak cerdas, tidak sekolah. Generasi bodoh berbanding dengan tentara-tentara Rusia yang memang piawai di medan perang. Tapi komunis tadi ya. Ya komunis. Tapi ketika berhadapan dengan para mujahidin, ya mereka tidak berkutik. Iya. Dan kalah. Awak nonton film Rambo 3 waktu itu. Itu Rambo 3 melawan Amerika ya kan, di Afghanistan itu. Waduh, dia ambil akhirnya aja Amerika ya kan. Rambo 3 tahun 88 atau 9 Rambo 3 itu ya. Apa Sylvester Stallone ya. Iya. Latar belakang Afghanistan itu. Sylvester Stallone udah lumpuh dia sekarang ya. Padahal orang Afghanistan lebih banyak lagi seperti itu, ada Rambo itu ya. Iya. Banyak tapi kan tidak terpublish, tidak terekspos. Ya kita bisa masuk keluar tank itu kan termasuk udah dilatih, bisa lompat, ya kan bisa berlari. Itulah memang hebatnya tadi karomah tadi. Kita kalau lari dalam keadaan biasa, lari kita nggak sehebat pada waktu kita berlari di medan perang. Itu kita berlari di medan perang itu seperti tercampak. Itu angin membantu. Waktu masuk Afghanistan tuh hanya fisik saja dan tentang kemiliteran saja yang dilihat Ustaz. Ada nggak dari mungkin tentang ruhiyahnya, keislamannya gitu, ada seleksi begitu? Iya, seleksi. Kalau nggak lulus tes seleksi itu tadi nggak bisa berangkat. Seperti misalnya tentang keimanan kepada yang gaib. Itu sangat ditekankan bahwa kita ini nanti berperang pasti akan dibantu oleh yang gaib. Dan di sana nggak digaji Ustaz ya? Nggak digaji ya? Nggak digaji. Gaji kita kan langsung dari langit. Pimpinan kita orang Afghanistan itu? Enggak, ya tergantung negara masing-masing. Oh gitu. Iya. Jadi pimpinan Ustaz orang Indonesia? Pimpinan kita kalau kebetulan orang Afghanistan juga pada waktu itu. Tapi ada juga kelompok-kelompok lain yang pimpinannya orang negara bersangkutan. Tengok situasi dan kondisi. Kalau kita pada waktu itu pimpinannya si Torekiuddin ini Abu yang kemarin ditangkap, Abu Rusdan. Itu pimpinan Ustaz. Ya, itu pimpinan kita. Abu Rusdan ini orang JI, binaan langsung Abdullah Sungkar dan mahir menggunakan senjata. Udah 2 kali dia ditangkap oleh Densus. Sekarang baru lagi ditangkap. Dia kasus JI. Berapa tahun Ustaz di Afghanistan? Perang itu? 10 tahun itu kan. Cuma kan enggak, Ustaz. Kita kan di detik-detik. Oh, di ujung-ujung. Jadi waktu menang itu di situ ya. Iya, jadi kita bersyukur juga lah kan bisa terdaftar ikut menggulingkan Soviet waktu itu namanya. Detik terakhir kemunculan kita justru menjatuhkan dia. Walaupun sebetulnya udah 10 tahun yang lalu. Amerika bantu dalam beberapa Amerika bantu dari segi senjata dan duit. Jor-joran. Kalau udah sampai di sana itu banyak. Selain dari, tapi kita nggak terima karena banyak ghanimah. Harta rampasan perang banyak. Jadi yang dari Amerika kita ambil senjatanya aja. Iya. Kalau uang kan nggak laku. Apa yang mau makannya sama roti? Apa dibeli ya? Ya kan ada burger, pizza di sana pada waktu itu ya. Iya. Nah, cuma paling lautnya memang. Tentara nggak ya? Tentara Amerika nggak ada ya? Nggak ada tentara Amerika, nggak ada. Mereka kan menonton itu pakai satelit ya kan. Iya. Selama 10 tahun itu kan, dan berharap mereka. Tapi itu memang mereka support terus tuh senjatanya. Dan orang-orang yang mau berangkat diongkosin. Itu dari orang-orang kaya Arab Saudi dan dari orang-orang Amerika yang berkepentingan tentang kejatuhan Uni Soviet. Iya. Osama bin Laden ketika itu ada peranan nggak? Ya, Osama bin Laden di situ. Di Afghanistan. Di Jadi dari situ Ustadz balik
ke Indonesia, ke Malaysia Iya, juga. ke Malaysia. Malaysia. Kita kan ke Malaysia tahun 89. Malaysia. Indonesia. Doktrin lagi. Tahun 89 ke Malaysia. Terus karena di Malaysia nggak ada kegiatan ya kita bekerja. 1 tahun kemudian saya balik ke Medan. Kawan-kawan pun banyak yang balik. Balik ke Medan semua. Termasuk Abu Bakar Basir. Pulang Abdullah semua. Sungkar balik itu tahun. Tapi Abdullah Sungkar tahun 92 kan meninggal. Iya. Di Tangerang. Iya. Berarti tahun 1990 91 itu balik ke Medan. Balik ke Medan. Balik ke Medan. Ngapain Ustaz di Medan, Ustaz? Waktu itu berumah tangga lah. Nikah. Iya. Nikah. Kan dalam doktrin itu kan banyak anak banyak pejuang. Oh iya itu doktrinnya. iya. Bukan banyak anak banyak rezeki. Iya, banyak penerus. Kalau dalam tradisi kita kan banyak anak banyak rezeki. Bagi kita rezeki itu adalah anak. Banyak anak banyak rezeki. Jadi kita berumah tangga ya agar bisa memproduksi anak ini nanti kita jadikan pejuang, mujahidin. Kita nggak mau selain itu. Iya. Makanya jangan heran kalau ada yang bapak mamahnya menyembum Surabaya tahun 2019 itu. Iya, bom gereja maupun bom Polres. Habis kan 1 hari aja jalan. Iya. Ya kan? Bom gereja, kemudian bom di Sidoarjo, di Rusunawa itu. Kemudian besoknya terjadi bom Polres Tabes Surabaya. Itu kan satu keluarga, satu keluarga semua. Karena nggak mau anaknya ini nggak ikut bareng ke surga. Iya. Kami tradisinya seperti itu. Makanya macam bom Sibolga kan ketika si Husain Abu Hamzah ini ketangkap, ya kan? Itu pun tangkapnya bukan di rumahnya itu kan? Yang di Sibolga, bom Sibolga. Bom terbesar kedua sesudah bom Bali kan bom Sibolga, 400 kilo. Ya. Husain alias Abu Hamzah ini tertangkap di luar oleh Densus. Ketika penggerebekan ke dalam terjadi ledakan pertama kan? Negosiasi dengan istri sama anaknya, ya, terjadi ledakan besoknya yang luar biasa itu kan, sampai Jokowi mendatang. Artinya mereka tidak ingin mati sendirian, sama keluarga. Sekeluarga, Jadi faktor genetika ini kuat sekali kalau di dalam alur jihadis. Iya. Ya macam saya kan waktu sebelum ketangkap tahun 2010 itu anak saya itu yang ada di pesantren itu, yang besar itu, umur 20 sekarang kan gitu. Itu dia megang-megang ini di rumah. Iya, latihan nembak. Asli tuh, Ustaz? Asli. Dulu kan dia waktu ketangkap di Grebek, ada di laptop. Anak megang gitu. Karena usianya kayak gitu kan masih SD pula kan waktu itu. Megang senjata asli. Iya, bukan lagi mainan. John. Wah, asli. Oh, pernah pegang tembak asli, John? Wah, jangan kan nggak apa-apa aja yang apa senapan itu. Luar biasa. Waktu di rumah saya itu tahun 2009-2010 gitu. Senjata itu ya di rumah sama ratusan kotak peluru itu. Jadi kan kena itu semua. Ustadz pulang dari sana itu nikah itu terus menjalin komunikasi. Ya terus. Dan mau melanjutkan itu di Indonesia. Iya, melanjutkan peperangan itu. Karena itu, kan Indonesia sudah kita vonis sebagai darurat. Iya. Produk hukumnya ilegal. Harta-harta yang ada di Indonesia ini ghanimah bisa diambil. Punya kita. Iya, makanya jangan heran bom Bali 1 itu dananya dari perampokan toko emas di Banten oleh Imam Samudra. Kenapa? Halal. Itu tadi udah doktrin begini. Semua harta yang ada di Indonesia ini adalah ghanimah. Masya Allah. Jadi jatuh. Makanya macam CMB itu ghanimah itu. Si AMB bukan merampok untuk perut itu kami. Tahun berapa tuh Ustaz? Tahun 2010. Iya. Si AMB yang ada di Aksara. Aksara yang Dr. Mansur ada juga kan? Itu lain lagi. Ya, lagi. Ada di Dr. Mansur ada, di Marera juga ada, di Sumut. Yang di si AMB Dr. Mansur ada sampai penembakan polisi. Itu di apa? CMB. Dr. Mansur ya juga. Dr. Mansur juga kan? Iya. Penembakan. Itu Ustadz ikut di situ. Ya tapi kan saya nggak pelakunya langsung, kita settingan. Udah. Ini ya. Udah ininya lah ya. Karena kita nggak boleh turun. Kita kan di Depok.
macam Panglima TNI kan boleh. Iya, ya udah level atas lah ya. Level atas. Afghanistan. Veteran Afgan. Ya. Jadi ustadznya ngatur semua. Iya. Nah, ini anak buah. Anak buah. Itu Jadi, senjata dari mana dapatnya Ustaz? itu kan senjata kalau di Indonesia itu dari hasil apa? Gani merampok itu loh. Belinya di mana Ustaz? Bank Sumut kan, satu Bank Sumut 3 miliar. Iya. Bank Sumut ini mana kan? 3 M tuh kami dapat. Wah, gak main itu. Beli senjatanya di mana? Ada sama. Ada ya? Ada. Ada. Sekarang itu ada duitnya. Masih bisa. Masih bisa. Link itu masih ada. Masih bisa ya. Baik yang dari bekas Aceh, ya, maupun yang di sekitar masih di sini banyak. Iya. Ustaz tahu di mana-mana belinya ya? Ada tahu. Berapa Ustaz satu AK itu? Kalau yang pendek sekitar 10 juta. Ya kalau yang panjang itu 20, 30 tergantung jenisnya. Sampai 50. Kalau bom nggak beli, buat sendiri. Ya mana ada jual beli bom ini. Rakit lah. Rakit itu. Sampai sekarang masih ada jual beli senjata Ustaz? Masih. Masih ya.